Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nulandari dari Manajemen 2A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi yang berjudul Hak atas Kekayaan Intelektual dengan mata kuliah Hukum Bisnis, yaitu hak atas kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai jenis kekayaan yang memuat kreasi tak mewujud dan intelektualisasi. Hak memiliki banyak jenis dan banyak negara mengakui keberadaannya. Haki atau biasa yang disebut dengan hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok atas karya ciptanya. Pada intinya, yaitu haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir manusia karena kemampuan intelektual. Setiap hak yang digolongkan ke dalam haki harus mendapatkan kekuatan hukum dan atas karya atau ciptaannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan haki. Tujuan dari penerapan haki yang pertama yaitu antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ketiga, yaitu dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Dan juga slide selanjutnya terdapat macam-macam dari haki, yaitu hak atas kekayaan intelektual, yaitu yang pertama hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bentuk bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesastraan. Yang kedua yaitu ada hak kekayaan industri yang meliputi yaitu yang pertama yaitu hak paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau persetujuan kepada pihak melaksanakannya. Paten diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang kedua yaitu ada merek, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur pembeda tersebut dan yang digunakan perdagangan barang atau jasa. Memiliki daya dalam kegiatan, jadi merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau barang atau jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Yang ketiga yaitu ada desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah
suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan yang berbentuk tiap dimensi atau tiap dimensi yang memberikan kesan estetis, dapat mewujudkan pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Yang keempat yaitu ada desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1, yang berarti yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruh saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik. Dan yang kelima yaitu ada rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan yang keenam yaitu ada indikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 tentang merek bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut merupakan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dan juga di sini terdapat prinsip-prinsip, yaitu yang pertama prinsip ekonomi, keadilan, kebudayaan, dan prinsip sosial.